Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan memahami ilmu yang bermanfaat. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya dan kita semua sebagai umatnya. Sebelumnya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Faisal Lutfi Rahman dengan NIM 2210111197. Perkenalkan, saya Azam Murdiana dengan NIM 2210111117. Perkenalkan, saya Maya Sofiana dengan NIM 2210111175. Perkenalkan, saya Diva Zumratul Hasanah dengan NIM 221011111226. Dalam video ini kita akan membahas tentang konsep keaswajaan, nilai-nilainya, serta landasan teorinya berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Selain itu, kita juga akan mengupas teori pengambilan keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, serta bagaimana nilai-nilai keaswajaan dapat diterapkan dalam studi kasus sebuah UMKM di UMKM Soul Cafe. Ini saya akan menjelaskan tentang konsep aswaja. Keaswajaan berasal dari istilah aswaja, singkatan dari Ahlul Sunnah wal Jamaah. Konsep ini mengacu pada cara berpikir, keyakinan, dan perilaku yang berlandasan ajaran Rasulullah SAW serta para sahabatnya. Inti dari keaswajaan yaitu mengikuti ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan ulama terdahulu yang soleh. Konsep ini menekankan keseimbangan dalam keyakinan, ibadah, dan kehidupan sosial dengan prinsip utama seperti sikap tawasud, tasamuh, tabayun, dan iktidal. Selain itu, keaswajaan juga menjunjung tinggi persaudaraan dalam Islam, yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam kebangsaan, ukhuwah wataniyah, dan persaudaraan dalam kemanusiaan adalah ukhuwah bersyariah. Dalam penerapannya, keaswajaan tidak hanya berpegang pada Al-Quran dan Hadis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, ijtihad, musyawarah, dan kearifan lokal menjadi bagian penting dalam menyikapi perubahan zaman agar ajaran Islam tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai penjelasan dalil Al-Quran dalam nilai aswaja akan disampaikan oleh Faisal. Yang pertama ada tawasud, yaitu sikap berada di tengah tanpa bersikap ekstrim dalam beragama. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan likulli syuhada 'alan nas wa yaqulu rasulu 'alaikum syahidatan. Wa ma ja'alna bikulli alladhi kuntum 'alaiha illa lina'lama man yadur rasul mimma yabligu 'ala akibih. Wa in kanat lakabiratan ila alanda dihadallah wa ma kana Allah liyudilla imanakum innallaha bin-nasi ra'ufurur rahim. Yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan antara kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyanyiakan imanmu, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Yang kedua ada tasamuh, yaitu menghargai perbedaan dalam keyakinan, budaya, dan pendapat. La ikrata fiddin, qad tuba rusydu min ghayy, wa man yakfur bit-taghuti wa yu'minallahu faqad istamsya bil ursyidil uthqala lang kisalaha. Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada dalil yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang ketiga ada tawazun, yaitu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, serta antara hak dan kewajiban. Laqad arsalna rusulana bil baiti wa anjalna ma'ahumul kitab
wal mizana liyaqudun nas bil qisti wa anjalana al hadida bil bastu syahida wa mana'ilu linnas wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz, yang artinya sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Yang keempat ada iktidal atau berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hukum, sosial maupun ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwadamin bil qisti syuhada Allah lilallah walau ala anfusikum abil wadinati wal aqrabi in yaqulu ghaniyan aw wakiran fallahu aula bihima falattabi'il awwada aw ta'dilu wa in ta'lu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabiran. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan yang saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Jika dia yang diberatkan dalam kesaksian, kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 130. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses sistematis dalam menentukan langkah terbaik dalam menghadapi suatu masalah atau situasi. Proses ini tidak hanya digunakan dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu ataupun organisasi harus mampu memilih keputusan yang paling optimal berdasarkan informasi yang tersedia. Nah, tahapan pengambilan keputusan meliputi beberapa langkah penting. Yang pertama, identifikasi masalah yang dilakukan untuk memahami dengan jelas isu yang sedang dihadapi. Setelah itu, dilakukan dengan pengumpulan informasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan referensi guna membuat keputusan yang tepat. Langkah berikutnya adalah analisis alternatif, yaitu mengevaluasi berbagai kemungkinan solusi yang bisa diterapkan. Setelah analisis dilakukan, tahap selanjutnya adalah pemilihan alternatif terbaik yang sesuai dengan kondisi dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, keputusan yang telah dipilih harus diimplementasikan dalam tindakan nyata. Terakhir, dilakukan evaluasi hasil untuk melihat apakah keputusan yang diambil sudah memberikan hasil yang diharapkan atau perlu adanya perbaikan. Nah, dalam pengambilan keputusan terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari sisi internal maupun faktor eksternal, meliputi pengalaman nilai pribadi serta intuisi individu dalam mengambil keputusan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup aspek lingkungan, tatanan sosial, kondisi pasar tren yang sedang berlangsung. Kesadaran akan faktor-faktor ini membantu individu, organisasi dalam mengambil keputusan yang rasional dan efektif. Pada teori di atas, kami melakukan studi kasus mengenai UMKM di Sel Cafe. Profil pemilik dari Sel Cafe ini yaitu Ratih Pratiwi dengan pendidikan terakhir S3. Selain memiliki Sel Cafe, beliau juga berprofesi sebagai dosen dan menjadi kaprodi di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Latar belakang dari UMKM ini yaitu sudah berdiri sejak tahun 2020, berlokasi di Jalan Durian 2, nomor 31A, Serondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Semarang. Sel Cafe merupakan usaha di bidang makanan dan minuman, dengan konsep kafe yang nyaman untuk acara formal maupun non-formal. Pada Maret 2023, Sel Cafe berubah menjadi Sel Cafe X Hawkers Stick. Situasi dalam pengambilan keputusannya yaitu terdapat tantangan dalam rantai pasokan bahan baku saat terjadi fluktuasi harga. Dilema antara menaikkan harga atau mempertahankan kualitas dengan margin yang lebih kecil. Atau berpeluang untuk mengembangkan menu baru atau western food. Selanjutnya, internalisasi nilai keaswajaan dalam pengambilan keputusan di Sel Cafe.
Pada penerapan tawasud, yaitu sel kafe memilih pemasok yang fleksibel untuk menyesuaikan harga dan ukuran bahan baku, mencari harga stabil saat terjadi kenaikan harga bahan baku. Lalu penerapan tawazunnya, terdapat pencatatan keuangan yang teratur menggunakan sistem modern atau spreadsheet, menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran, keseimbangan antara inovasi menu dan mempertahankan menu favorit. Selanjutnya, pada penerapan tasamuh, yaitu menerima masukan dari pelanggan tentang menu yang disukai, mengakomodasi berbagai kebutuhan pelanggan, dari formal maupun non-formal, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, pada penerapan iktidal, melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja rantai pemasok. Yang terakhir, pada penerapan iktidal, yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja rantai pasokan, melakukan hubungan yang adil dengan pemasok atau mitra, melakukan penetapan harga yang proporsional dengan kualitas. Bagian akhir dari studi kasus ini yaitu hasil keputusan. Keputusan yang diambil Sel Cafe yaitu mengembangkan menu western food dan berubah menjadi Sel Cafe X Hawker Steak. Terdapat dampak positifnya, yaitu kafe semakin ramai dan terdapat peningkatan pelanggan. Pelajaran yang dapat diambil terkait penerapan nilai-nilai keaswajaan dalam bisnis, yaitu pertama, keseimbangan antara bisnis dan nilai-nilai spiritual menghasilkan keberkahan. Kedua, moderasi dalam pengambilan resiko menciptakan keberlanjutan usaha. Yang ketiga, bersikap adil terhadap semua pemangku kepentingan membangun loyalitas jangka panjang. Demikianlah pembahasan kita mengenai konsep keaswajaan, teori pengambilan keputusan, dan penerapannya dalam studi kasus UMKM Sel Cafe. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua dalam mengambil keputusan yang bijak dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.